Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah rahimakumullah, marilah kita tak hentinya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Di malam hari ini, walaupun di tengah guyuran hujan yang cukup deras, kita dapat berkumpul melaksanakan fardu maghrib dan isya di Masjid Al-Falah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita tergolong ke dalam pengikut baginda yang insyaallah mendapatkan syafaat nantinya. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membersamai tafsir surah Al-Baqarah ayat 256 dan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada paksaan untuk menganut agama Islam. Sungguh telah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Karenanya siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tak mungkin putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah rahimakumullah, kalau kita lihat ayat ini, ayat 256 mengutip dari apa yang disampaikan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami' Al-Bayan. Beliau mengatakan ayat ini diturunkan Allah berkenaan dengan sebuah peristiwa. Dulu ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, penduduk asli Madinah, yang bernama Husain. Husain ini punya dua orang anak, dan kedua anaknya tersebut beragama Nasrani. Lantas dia pun bertanya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sudah menjadi seorang muslim, anakku masih beragama lama sebelum aku masuk Islam, itulah agama Nasrani. Apakah aku perlu paksa kedua anakku untuk meluk Islam? Berkenaan dengan pertanyaan ini turunlah ayat la ikraha fid din. Jamaah rahimakumullah, pada esensinya agama merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Manusia dalam hidupnya, sebagaimana
jasmania membutuhkan banyak hal. Badan kita perlu makan, perlu minum, perlu olahraga, perlu istirahat. Maka hakikatnya bagian ruh manusia juga membutuhkan banyak hal. Agama dan keyakinan ini adalah bagian dari qutul qulub, makanan yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Apa yang dibutuhkan oleh aspek rohaniah dari diri manusia. Karenanya agama perlu dibangun di atas dasar keyakinan dan keimanan. Ketika turun ayat la ikraha fid din, ini adalah salah satu bukti setiap muslim seharusnya sangat percaya diri dengan agamanya. Kenapa? Karena sesungguhnya untuk mengajak orang agar memeluk Islam tak perlu lewat paksaan. Pada diri setiap manusia ada potensi yang dinamakan dengan fitrah yang membuat setiap orang bersegera memeluk Islam ketika mengenal apa kebutuhan fitrahnya. Jadi jangan kemudian dipahami ayat ini pada makna terbalik. Oh, berarti enggak apa-apa orang tak beragama, tak usah ajak orang. Bukankah agama enggak perlu dipaksa-paksa? Tapi pernyataan Allah la ikraha fid din mengandung pengertian ada tanggung jawab dakwah pada diri kita semua. Namun pada esensinya dakwah yang terbaik harus dibangun atas dasar iqna. Iqna artinya apa? Memuaskan. Argumen yang disampaikan memuaskan pikiran. Seruan yang disampaikan memuaskan hati. Karena setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kandungan isi ajaran Islam bukan hanya menyasar otak tapi juga menyasar hati. Jadi pada esensinya ajaran Islam ini ajaran yang akan dapat begitu mudah diterima oleh siapapun, tak perlu harus dipaksa. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjadi dasar bagaimana ajaran Islam pada esensinya sejalan dengan nilai-nilai fitrah. Bagaimana kecenderungan hati manusia? Kita tak akan temukan ada satu perintah ataupun larangan dalam agama yang justru bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia punya kebutuhan untuk makan, untuk minum, mempertahankan dirinya. Manusia punya kebutuhan dorongan seksual untuk mempertahankan jenisnya. Agama enggak pernah mengatakan jangan kau makan, tapi mengatur kulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Enggak dilarang makan, cuma agama membuat aturan jangan semuanya kau makan, tapi pilihlah apa yang pantas kau makan. Ketika manusia diciptakan dengan dorongan seksual, agama enggak pernah mengatakan untuk mendekatkan diri sama Allah kau perlu membujang sepanjang hayat. Bahkan Rasulullah mengatakan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada sistem kependetaan dalam Islam. Ketika ada sahabat Nabi datang ke rumah Aisyah bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah di rumah? Kami nampak Rasulullah solat di masjid, tapi yang dilakukan Nabi di rumah kami enggak tahu. Coba ceritakan. Disampaikan Aisyah, Rasulullah kadang puasa, tapi beliau makan sahur juga buka. Rasulullah bangun tahajud, tapi beliau juga tidur. Bahkan Rasulullah setiap malam menggilir para istrinya. Tiba-tiba sahabat tadi mengatakan, kalau gitu hebatan aku dari Nabi.
aku tak kawin-kawin katanya. Ya. Yang kedua mengatakan, aku puasa tak buka-buka. Yang ketiga mengatakan, aku sholat malam tak tidur-tidur. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau berita tentang tiga orang ini, Nabi menganggap ini masalah penting. Selesai asar, dikumpulinya orang di masjid, telah sampai padaku kalian mengatakan ini dan itu. Ketahuilah, aku orang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut padanya. Tapi aku puasa, aku juga buka. Aku sholat malam, aku juga tidur. Bahkan aku juga menikah. Siapa yang meninggalkan sunnahku bukan dari golongan. Nah ini dia. Makanya jamaah rahimakumullah, kenapa perbuatan baik itu dinamakan dalam istilah Al-Quran al-ma'ruf. Sebaliknya, perbuatan yang buruk dinamakan dalam Al-Quran al-munkar. Para ulama mengatakan summiyal ma'rufu ma'rufan li'annal fitras salimah ta'rifuhu ibtidaan. Yang baik itu disebut ma'ruf karena fitrah manusia yang suci mengenali perbuatan yang baik, walaupun tak perlu titel pendidikan yang tinggi-tinggi. Cukup orang kalau fitrahnya baik, tahu dia jujur itu bagus, bohong itu tak bagus. Tak perlu sampai S3 dulu baru tahu bohong itu nggak bagus. Nah, sebaliknya cukup bagi fitrah manusia mengetahui mencuri itu mungkar, karena fitrah kita mengingkari. Karenanya agama tak perlu untuk dipaksakan, dalam pengertian kita paksa orang sedangkan kita tak punya atribut mengajaknya dengan memuaskan akalnya atau memuaskan hatinya. Ajaran Islam punya mekanisme, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang ke Islam dengan apa? Hikmah. Tunjukkan keteladanan. Enggak mempan juga wal mau'izatil hasanah. Kasih nasihat yang baik. Tapi kalau dia merasa masih ada ruang keraguan, wajadilhum billati ahsan. Artinya sasarannya hati. Kalau hati sudah dipuaskan, tapi akal belum merasa puas, silakan debat. Saling beradu argumentasi. Kalau sudah berdebat, Islam mampu memberikan jawaban yang konkret dan jelas, tak juga masuk Islam. Gak usah paksa. Kenapa? Memaksa orang masuk Islam tanpa kemudian didahului oleh kepuasan akal maupun hatinya, hanya akan menambah kuantitas orang munafik baru. Kalau orang masuk Islam tanpa ada keyakinan, tanpa ada keimanan, apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah, sejarah mencatat bagaimana ekspansi perluasan wilayah Islam yang begitu cepat terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Di masa Umar sudah jatuh yang namanya Persia, menunggu jatuh yang namanya Romawi. Berapa banyak orang-orang Persia kemudian pura-pura masuk Islam karena takut. Apa yang terjadi? Ketika mereka masuk Islam tanpa ada landasan keimanan yang kuat, maka lahirlah kelompok yang dalam sejarah Islam disebut zindiq. Muslim, tapi dia musuh Islam dari dalam. Dia cari celah. Gimana membunuh tokoh-tokoh Islam? Bagaimana merusak ajaran Islam? Itu semua berangkat ketika agama tidak diserukan dengan cara-cara yang memuaskan hati maupun akal. Maka dari itu, kelanjutan dari pembuka ayat ini cukup menarik. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy.
telah jelas terang benderang perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Bapak Ibu, kalau ada di hadapan kita dua buah apel, satu apel udah matang, satu lagi apel sudah busuk, kira-kira manusia perlu dipaksa nggak memilih yang matang? Semua yang menggunakan akal sehatnya akan mengatakan, tak perlu dipaksa pun aku pilih ini. Kenapa? Terdapat kontras yang begitu sangat terang benderang. Ya. Namun beginilah jamaah rahimakumullah, saya sering katakan Islam ini sebagai produk yang sangat bagus sekali. Namun zaman sekarang produk yang bagus ini dipasarkan oleh tim marketing yang buruk. Sebaliknya, apa yang ada di luar Islam itu produk gagal, produk busuk, tapi tim marketingnya bagus sekali. Coba bayangkan barang busuk ditawarkan ke orang. Ketika dia pandailah memasarkan barang itu, dia bilang, ini bagus sekali nih, tanda kemodernan ini. Ketika seorang wanita muslimah diajarkan dalam agama menutup aurat, dibilang sama tim marketing tandingan, ini tanda keterbelakangan nih, buka jilbabmu baru kau nampak modern. Sebaliknya, ketika digambarkan di media massa dunia, seakan-akan wanita muslimah ini kelompok termarginalkan yang paling menderita di muka bumi. Padahal fakta-fakta realitas menunjukkan pada kita, wanita-wanita di luar Islamlah yang paling banyak dieksploitasi oleh industri. Berapa banyak? Bisa kita bandingkan bagaimana seorang wanita muslimah ketika dia jaga perintah Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, dia tutup auratnya, dia jaga kehormatannya, dia salurkan hasratnya lewat jalur yang halal, lewat menikah. Betapa kebahagiaan itu mungkin tak pernah dirasakan oleh wanita di luar Islam. Sebaliknya Pak, wanita-wanita yang dikatakan simbol kemodernan, ini semua ujungnya dieksploitasi. Jamaah rahimakumullah. Jadi qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jalan yang baik kalau kita coba bandingkan dengan jalan yang buruk, keduanya tampak begitu kontras, begitu beda, sehingga siapapun yang melihat tak perlu dipaksa. Dalam hati kecilnya dia pun pasti akan tertarik untuk menempuh jalan yang baik. Nah, jamaah rahimakumullah, disinilah kita melihat dalam kondisi normal gak perlu kita paksa orang masuk Islam, gak perlu kita tarik-tarik orang. Ketika terwujud kondisi ada kebebasan di sana, orang memiliki kemampuan berpikir yang baik, akal yang sehat tidak akan pernah bertentangan dengan wahyu yang benar. Akal yang sehat apa mungkin bertentangan dengan Quran? Gak mungkin. Akal datangnya dari Allah, wahyu datangnya dari Allah. Bagaimana mungkin dua hal yang sumbernya sama saling bertentangan satu dengan yang lain? Nah, tapi jamaah rahimakumullah, kita kadang-kadang berada pada posisi apa? Tidak normal. Tidak normal. Di masa normal, ketika kedamaian terjadi, udah sedikit demi sedikit orang masuk Islam. Lihat sajalah bagaimana ketika ada ruang kebebasan dan ada kemampuan berpikir kritis yang kuat. Zaman sekarang ketika berbondong-bondong
orang yang ada di Eropa, bahkan di Amerika masuk Islam. Di tengah pemberitaan masif media masa dunia yang lebih dominan menjelekkan Islam, tapi orang masuk Islam. Bapak Ibu, saya berani mengatakan, kalau ada agama lain diberitakan dengan pemberitaan buruk sebagaimana yang diterima Islam, mungkin udah lama agama itu gulung tikar. Udah lama gak ada orang mau masuk. Dituduhkanlah teroris, dituduhkanlah kebodohan, dituduhkanlah ekstremis, dituduhkanlah anti toleran. Tapi tak ada satupun dari label-label busuk itu bisa menutupi keindahan Islam. Nah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jamaah rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk mencermati mengapa justru Islam tersebar begitu cepat di Eropa saat ini, saya tak ragu mengatakan karena kebanyakan orang di Eropa memilih untuk meninggalkan Kristen dan menjadi sekuler. Ketika mereka menjadi orang sekuler, bahkan mengatakan Tuhan tak ada, dia tinggalkan dogma-dogma agama yang dianggapnya enggak masuk akal. Di momen itu mereka tidak mampu menolak kata hati dan fitrah yang mengatakan mengimani adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa, adalah tempat yang dapat memenuhi kebutuhan ruhani manusia. Makanya lebih mudah kita ngajak orang tak bertuhan masuk Islam dibanding kita ngajak orang beragama tapi agamanya sesat untuk masuk Islam. Kenapa? Karena sebelum kita ngajak orang yang beragama, agamanya sesat dan menyimpang, harus kita bersihkan dulu isi kepalanya. Doktrin-doktrin yang tak sejalan itu harus kita bersihkan dulu, baru kita perkenalkan Islam. Tapi kalau orang sudah milih, saya jadi ateis deh, udah kosong kepalanya dari doktrin agama yang sesat, maka begitu mudah kita ajak dia kepada fitrah. Itulah Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi ayat ini sering disalahgunakan oleh kaum liberal untuk diartikan dengan arti apa? Udah, ngapain kau berdakwah? Kan tiap orang gak dipaksa beragama katanya. Padahal konteks ayat bukan seperti itu maksudnya. Serulah dengan memuaskan hati orang yang kau ajak dengan pendekatan emosional, sebagaimana puaskanlah intelektual orang yang kau ajak dengan memberikan argumen yang membuatnya tidak lagi dapat menolak ajakan kebenaran. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya Allah mengatakan, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Siapa yang ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kuat yang tak akan pernah putus. Jamaah rahimakumullah, apa itu taghut? Dalam bahasa Arab, kata taghut diambil dari akar kata tagha yadghi, artinya melewati batas. Seseorang yang bersikap melewati batas sebagaimana aturan Allah berlaku padanya, ini disebut taghi, jamaknya taghut. Maka dari itu kata taghut sering disematkan kepada para diktator. Ketika orang memerintah, bahkan sampai kadang-kadang menuhankan dirinya dan keturunannya, orang-orang kadang-kadang melanggar semua aturan, bukan hanya aturan Allah, bahkan aturan manusia pun dilanggarnya. Maka yang demikian itu sering disebut dengan taghut.
dan betapa sering tagut ini menjadi penghalang sampainya dakwah Islam yang benar kepada masyarakat. Para tagut tidak akan senang kalau orang pilih Islam. Para tagut tidak akan terima orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena Islam menyadarkan kita apa tujuan hidup. Gak mungkin sebagaimana dikatakan ya para pemikir, seorang diktator itu kenapa bisa lahir? Bukan karena dia kuat. Diktator lahir karena dia berada di tengah-tengah masyarakat yang lalai. Orang gak tahu apa haknya, orang tak tahu apa kewajibannya. Semua yang dibuat diktator, semua mendiamkan. Lah kau buat suka hatimu lah. Akhirnya dia merasa bahkan menjadi sekutu bagi Tuhan. Makanya kalau kita lihat, jamaah rahimakumullah, salah satu wujud taghut dalam Al-Quran siapa? Fir'aun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun pergi jumpai Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melewati batas, kata Allah. Kenapa Fir'aun melewati batas? Pertama, Fir'aun itu enggak langsung mengklaim aku Tuhan. Enggak. Kalau kita kumpulkan ayat yang bercerita tentang Fir'aun dalam Al-Quran, Fir'aun pertama enggak mengaku Tuhan. Tapi dia sekedar mengaku, aku penguasa tunggal di Mesir. Alaysa li mulku Misra? Bukankah aku penguasa di Mesir? Lambat laun, karena semua perintah dia yang waras ataupun yang tak waras dipatuhi oleh rakyatnya, lambat laun apa? Mulai dia minta sama Haman, bangun lu piramid, aku mau ngintip mana Tuhannya Musa itu. Kok Musa mengatakan ada Tuhan selain aku? Terakhir barulah dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang semua perintahku, semua laranganku tidak boleh kalian tolak. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam Islam, kapan keimanan kita itu dianggap sempurna? Keimanan dalam Islam dianggap sempurna ketika kita memenuhi dua syarat. Pertama apa? Faman yakfur bittaghut wa yu'min billah. Ini dia syarat kedua. Pertama apa? Baru dikatakan imanmu itu komplit kalau kau ingkar kepada semua yang disembah selain Allah. Kalau ada orang mendudukkan duit sampai dia katakan dunia ini yang paling menentukan duit. Kalau kita diam dan membenarkan, berarti kita sudah jadikan duit itu sebagai taghut. Kalau kita anggap kekuasaan, jabatan, pangkat lebih menentukan daripada Allah, kita jadikan pangkat, jabatan itu taghut dalam hidup kita. Kalau kita takut memuja orang, apakah dia presiden, apakah dia raja, apakah dia apa, berani kita langgar aturan Allah karena takut sama dia. Ini namanya sudah kita jadikan yang bersangkutan sebagai taghut. Tak sempurna imanmu kepada Allah sampai kau ingkari segala yang disembah selain Allah. Dan yang kedua, kau beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya tiap dari kita, Bapak Ibu, kita mukmin dan kafir. Kita mukmin kepada Allah, kafir kepada taghut. Orang kafir, mereka mukmin kepada taghut dan kafir kepada Allah. Jadi kalau dikatakan, jangan bilanglah kafir, menyakitkan hati. Kita pun kafir juga, tapi kafir kepada taghut. Karena tak sempurna iman kita kepada Allah kalau kita masih menganggap ada selain Allah yang posisinya seperti Allah. Makanya tegas dikatakan, siapa yang ingkar kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, barulah dianggap seseorang itu
berpegang pada tali yang kokoh yang takkan pernah putus. Itulah dia tali agama. Jadi agama ini tali keselamatan. Siapa yang berpegang pada tali agama, makanya Nabi Muhammad SAW lebih spesifik mengatakan, taraktu fikum amrain, kutinggalkan dua urusan untuk kalian. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini yang dianggap sebagai tali yang enggak akan pernah putus, apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran, sunnati, itulah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ini adalah pegangan. Kufur kepada taghut, di saat bersamaan kita beriman kepada Allah, barulah dianggap kita berpegang pada Islam secara kokoh. Jamaah rahimakumullah, artinya apa? Kalau ada orang beriman sama Allah, tapi di waktu bersamaan dia masih juga beriman ada taghut selain Allah, maka dianggap imannya itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Jadi ada iman yang menyelamatkan, ada iman yang enggak menyelamatkan. Bapak Ibu, kalau ditanya iblis beriman enggak? Beriman. Buktinya bahkan ketika Allah mau mengusir iblis, apa kata iblis kepada Allah? Rabbi, Tuhanku. Berarti dia beriman sama Allah. Dia masih panggil Allah dengan kata-kata Tuhanku. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu. Berarti iblis mengimani Allah itu mulia. Tapi ketika dia pun beriman, tapi iman itu tidak mendorong dia memurnikan dan tunduk patuh kepada Allah, maka imannya tak menyelamatkan. Kalau ada orang beriman, KTP-nya Islam, ditanya hafal dia rukun iman, tapi dalam kehidupannya sehari-hari kadang-kadang lebih takut dia sama atasan daripada takutnya sama Allah. Lebih bergantung hatinya pada duit daripada pengharapannya kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang dapat merusak keimanannya. Jamaah rahimakumullah, dalam sejarah pernah dicatat monarki pertama dalam Islam ketika Muawiyah menurunkan kepemimpinan dengan warisan kepada anaknya yang namanya Yazid bin Muawiyah. Yazid dalam banyak kebijakan politiknya juga kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan aturan Allah. Suatu ketika diceritakan salah seorang gubernur Yazid diperintahkan oleh Yazid melakukan hal yang bertentangan dengan aturan Allah. Maka dia pun dengan penuh ketakutan datang ke seorang ulama dari golongan tabi'in. Itulah Imam Al-Hasanul Basri. Dia bertanya, Imam, macam mana lah ini ya? Aku disuruh Yazid berbuat sesuatu yang diharamkan Allah. Apa yang harus berbuat? Ketika itu Hasan Basri dengan tegas mengatakan, ketahuilah Allah bisa melindungimu dari Yazid, tapi Yazid tak bisa melindungimu dari Allah. Ini kadang-kadang ada orang, pimpinan atasan nih, padahal tahu dia perintah itu kadang-kadang ya ikut serta dalam kecurangan, ikut serta dalam hal-hal yang tak betul. Kayak mana lagi lakukan terpaksa perintah atasan. Nah, ini makna yang perlu untuk kita tanamkan dalam diri kita. Tak sempurna iman kalau masih belum ingkar kepada taghut. Famay yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ini dua hal menjadi dua sisi mata uang. Mau beriman pada Allah harus ingkar pada taghut. Kalau belum ingkar pada taghut, ya berarti belum beriman sama Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka dari itu di penutup ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar. Allah tahu. Mungkin hatimu masih mendua. Dalam ucapanmu, dalam hatimu kau mengatakan hal-hal. Allah Maha mendengar. Allah juga Maha mengetahui, baik yang kau ucapkan ataupun yang tak kau ucapkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang berkhianat dan mana pula yang disembunyikan dalam hati. Jadi keimanan dalam Islam tidak akan sempurna kecuali kita ingkar kepada taghut. Dan Allah Maha mendengar ucapanmu. Apakah kau masih menunjukkan ketundukanmu kepada taghut? Allah juga Maha tahu mana perbuatanmu yang bertentangan dengan konsekuensi keimananmu. Nah, maka dari itu penjelasan ayat 256 disempurnakan di ayat berikutnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari lapisan kegelapan menuju cahaya. Adapun orang-orang kafir, wali mereka adalah taghut. Mereka mengeluarkan orang-orang kafir dari cahaya menuju lapisan kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Kata wali dalam bahasa Arab menunjukkan banyak arti. Wali bisa arti orang dekat. Wala yali artinya yang di sebelah. Dekat. Ketika Allah katakan Allah waliyul ladzina amanu, Allah itu dekat dengan orang beriman. Apa bukti Allah dekat? Allah panggil langsung, ya ayyuhallazina amanu. Tidak kita temukan satupun ayat dalam Al-Quran Allah manggil orang kafir. Enggak ada ya ayyuhallazina kafaru. Cuman satu ayat kata-kata ya ayyuhallazina kafaru, konteksnya bukan dunia, konteksnya akhirat. Allah panggil penghuni neraka, wahai orang kafir. Tapi orang mukmin dekat sama Allah. Makanya Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Lebih dari 99 ayat diawali dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, wali artinya yang mengatur. Makanya ada wali murid, ada wali kota yang ngatur kota. Wali orang beriman artinya apa? Allah yang atur semua urusan kita. Yang ketiga, wali artinya yang melindungi. Makanya ada istilah wali anak yatim. Karena anak yatim itu dilindungi oleh walinya. Tapi wali juga berarti pemimpin. Jadi makna wali banyak. Dan kesemua itu terhimpun pada kata wali. Ketika Allah mengatakan Allah wali orang beriman, berarti Allah dekat dengan kita. Allah melindungi kita. Allah mengatur urusan kita. Dan Allah pemimpin bagi orang-orang beriman. Tak ada perintah yang lebih penting daripada perintah Allah. Nah, kalau kita ikuti jalannya Allah, konsekuensinya apa? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kita akan dikeluarkan dari lapisan kegelapan menuju cahaya. Jadi hidup ini, kalau orang mau belajar, Bapak Ibu, yang salah, umur kita tak pernah cukup belajar yang salah. Umur kita tak pernah cukup belajar kesesatan. Umur kita tak akan pernah cukup belajar kebatilan. Kenapa? Tiap hari muncul versi terbaru dari kebatilan.
Tapi umur manusia hanya cukup belajar kebenaran. Umur manusia cukup. Mau dia meninggal 17 tahun, mau dia meninggal 90 tahun, insya Allah cukup. Kalau belajar kebenaran, kebenaran itu satu. Makanya dalam Al-Quran, kebenaran selalu disimbolkan dengan cahaya. Dan kata nur itu bentuk tunggal. Gak pernah dikatakan Allah keluarkan kalian menuju cahaya-cahaya. Enggak, cahaya. Karena Islam itu satu, kebenaran itu satu. Tapi kesesatan itu diistilahkan dengan zulumat, bentuk jamak dari kata zulmah, kegelapan. Kegelapan itu banyak lapisannya. Nah, sebaliknya orang-orang kafir, siapa pelindungnya? Siapa yang ngatur urusannya? Siapa yang membelanya? Siapa yang dekat dengannya? Walinya orang kafir adalah taghut. Apakah kita arti diktator? Apakah kita artikan ini duit yang didudukkan seakan-akan uanglah segalanya? Apakah kita artikan kekuasaanlah segalanya? Ini mereka mengandalkan apa? Nggak apa-apa lah ini, selama si Fulan masih berkuasa tak akan diusutnya kasus kita tuh, katanya. Walinya adalah taghut. Tapi dia lupa taghut itu punya umur. Allah hayyun la yamut, maha hidup. Kalau berlindung sama Allah aman sepanjang hayat. Tapi berlindung sama apakah rezim, apakah kelompok tertentu, kekuasaannya terbatas. Makanya Islam mengajarkan kau kuat karena kau benar. Karena kalau kau benar, kau bersama Allah, kau kuat. Tapi di luar Islam diajarkan kau benar karena kau kuat. Selama berkuasa, semua yang dibuatnya benar. Tapi begitu tak berkuasa, dikorek semua kasusnya. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, taghut mengeluarkan orang dari fitrah menuju kegelapan. Dirusak fitrah manusia. Dibuat seorang ayah demi duit rela jual anak perempuannya. Rela seorang suami demi bayar utang rela menggadaikan istrinya. Fitrah mana yang nerima itu? Tapi ketika kita dudukkan sebagai taghut, uang, kekuasaan, segala yang disembah selain Allah, maka kita keluar dari fitrah menuju kegelapan. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu ayat ini tegas. Dikatakan ulaika ashabun nar. Siapa mereka ulaika itu? Orang-orang kafir yang menjadikan taghut sebagai pemimpinnya, merekalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka. Kekufuran mengakibatkan mereka bukan sekedar masuk neraka, tapi kekal dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, inilah yang dikatakan Nabi. Aku tak takut atas kalian syirik yang terang. Nabi nggak takut ada lagi orang Islam masih sembah kuburan. Nabi nggak takut umat Islam nyembah patung. Ini syirik jali. Tapi yang dikatakan Nabi berulang-ulang, yang paling kutakutkan adalah syirik yang tersembunyi. Ketika kita dudukkan taghut, kita takut kepadanya, berharap padanya, lebih besar dari pengharapan kita kepada Allah. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan jadi bekal bagi kita semua memurnikan iman kepada Allah dengan mengingkari taghut dan segala yang diagung-agungkan selain Allah dalam kehidupan di dunia ini. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma urzuqna imaman adila wa walli alaina khiyarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.